Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, guru matematika di SD Al-Muslim. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari peserta Jambore GTK 2024, terutama untuk berbagi pengalaman dalam belajar matematika yang seru dan penuh tantangan. Matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kita bisa berpikir kreatif dan menemukan solusi. Mari kita bersama-sama menjadikan pelajaran matematika ini lebih menyenangkan dan penuh inspirasi. Semoga video ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya dalam mengajarkan bilangan cacah di kelas 6 SD Al-Muslim. Begitu banyak situasi dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengajarkan materi ini. Alhamdulillah, saya bisa melewatinya dengan baik. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi guru lain dalam mengajarkan bilangan cacah. Pengalaman ini saya beri judul, Pemanfaatan Pembelajaran Open-Ended Berbantuan Game Edukasi untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Bilangan Cacah. Di tengah perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya di era digital, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks. Saya seorang guru matematika di sebuah sekolah dasar yang berlokasi di daerah semi perkotaan, di mana siswa saya tinggal di lingkungan yang semakin terhubung secara teknologi. Mereka tidak asing lagi dengan gadget dan internet. Hal ini menimbulkan situasi yang cukup menarik dan menantang. Di satu sisi mereka sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi, namun di sisi lain motivasi mereka untuk mempelajari mata pelajaran seperti matematika cenderung menurun, apalagi jika materi yang disampaikan dianggap terlalu berlebihan, abstrak. Itu membosankan. Salah satu materi penting yang saya ajarkan adalah bilangan cacah yang merupakan konsep dasar dalam matematika. Bilangan cacah melibatkan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang menjadi dasar untuk memahami konsep yang lebih kompleks di masa depan. Namun meskipun materi ini sangat penting, banyak siswa saya yang kesulitan atau tidak tertarik untuk mempelajari bilangan cacah. Mereka menganggap materi ini sederhana namun membosankan, karena hanya berisi deretan angka yang harus diproses secara mekanis sehingga tidak ada ruang untuk berkreasi. Saat ini, siswa cenderung merasa lebih termotivasi dan tertarik ketika mereka diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan interaktif dan merangsang, dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional seperti ceramah atau memecahkan masalah di buku. Ketika saya menggunakan pendekatan konvensional, saya sering mendapati perhatian siswa mudah teralihkan. Ketika dihadapkan pada soal latihan statis, mereka cenderung hanya mencari jawaban akhir tanpa sepenuhnya memahami prosesnya atau bereksperimen dengan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Hal ini menimbulkan pola pikir yang kaku di mana siswa beranggapan bahwa matematika hanya mempunyai satu solusi. Padahal kenyataannya matematika adalah ilmu yang memungkinkan kita menemukan solusi dengan berbagai cara yang kreatif. Di sisi lain, ada kecenderungan yang agak meresahkan yaitu siswa hanya menghafal rumus tanpa benar-benar memahami alasan penggunaan rumus tersebut. Siswa tidak terlatih berpikir logis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Hal ini membuat saya khawatir sebagai seorang pendidik, karena kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan terpenting abad ke-21. Siswa harus dilatih untuk mampu mendekati masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari solusi inovatif dan tidak takut untuk bereksperimen. Sebagai seorang guru, saya mulai menyadari bahwa metode yang saya gunakan tidak lagi memadai untuk memfasilitasi pengembangan pemikiran kreatif siswa. Saya merasa perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif, mampu memenuhi kebutuhan siswa masa kini. Saya juga menyadari bahwa perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan baik dalam konteks pendidikan. Hal ini menginspirasi saya untuk mencari solusi baru yang dapat mendekatkan minat siswa terhadap teknologi dengan tujuan pembelajaran saya. Mencari game edukasi sebagai alat yang potensial yang tidak hanya memberikan kesenangan, namun juga tantangan yang dapat menggugah siswa untuk berpikir lebih mendalam dan kreatif. Dalam permainan, siswa biasanya dihadapkan pada serangkaian masalah yang harus dipecahkan, dan cara mereka menyelesaikan masalah tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana mereka memahami situasinya. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran open-ended, di mana tidak ada satu solusi yang benar, melainkan banyak kemungkinan solusi, semuanya dapat diterima asalkan didukung oleh penalaran yang logis. Namun, tantangan baru muncul di sini yaitu bagaimana mengintegrasikan permainan edukatif dalam pembelajaran matematika khususnya materi bilangan cacah, tanpa menghilangkan esensi pembelajaran itu sendiri. Saya perlu memastikan bahwa permainan yang saya gunakan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendukung perolehan keterampilan yang dijabarkan dalam kurikulum. Selain itu, saya perlu menemukan cara untuk menjaga siswa tetap fokus pada tujuan pembelajaran, dibandingkan hanya menikmati permainan tanpa memperoleh manfaat pendidikan apapun.
Di sini saya mulai merancang strategi pengajaran berbasis permainan edukatif dengan pendekatan open-ended untuk mengatasi dua permasalahan besar yang saya hadapi, yaitu kurangnya minat siswa terhadap materi bilangan cacah dan kapasitas yang membatasi kreativitas mereka. Saya berharap metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Selain itu, ketika saya mulai menerapkan ide menggabungkan permainan edukatif dengan pembelajaran open-ended, saya langsung menghadapi serangkaian tantangan. Tantangan tersebut datang dari berbagai aspek, mulai dari aspek teknis hingga pedagogik, termasuk budaya belajar peserta didik yang telah terbentuk. 1. Hambatan teknis, keterbatasan perangkat dan konektivitas. Meskipun sekolah kami sudah memiliki akses internet, namun koneksi di dalam kelas masih terbatas dan terkadang tidak stabil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena aplikasi game edukasi hanya memiliki versi online, namun saya perlu menyiapkan alternatif lain ketika mengalami kendala teknis selama proses pembelajaran. 2. Tantangan mengajar, mengubah pola pikir siswa. Tantangan mengajar yang paling nyata adalah mengubah pola pikir siswa terhadap pembelajaran matematika. Kebanyakan siswa terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang menekankan hanya menemukan satu jawaban yang benar. Mentalitas ini membuat mereka takut melakukan kesalahan dan enggan mencari solusi alternatif. Faktanya, pendekatan terbuka yang saya impikan mendorong saya untuk berpikir kreatif dan berani bereksperimen dengan berbagai cara untuk memecahkan masalah. 3. Mengelola keterlibatan dan konsentrasi siswa. Meskipun permainan edukatif dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi, terdapat tantangan lain dalam mengelola keterlibatan dan konsentrasi mereka. Permainan seringkali dipandang sebagai salah satu bentuk hiburan dan siswa terlalu fokus pada aspek kesenangan tanpa memperhatikan aspek pembelajaran yang perlu dikembangkan. Beberapa siswa mungkin melihat permainan ini sebagai kesempatan untuk sekedar bermain tanpa serius mempelajari materi yang disampaikan. 4. Mengintegrasikan permainan ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun permainan edukatif menawarkan fleksibilitas pembelajaran, saya tetap perlu memastikan bahwa materi yang disajikan konsisten dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum matematika kelas 6 telah menetapkan keterampilan dasar yang perlu dipelajari siswa untuk memahami konsep bilangan cacah. Saya harus berhati-hati agar penggunaan permainan edukatif ini tidak mengganggu pembelajaran keterampilan tersebut. 5. Penilaian berbasis proses. Tantangan terakhir adalah penilaian. Dalam pembelajaran tradisional, penilaian biasanya didasarkan pada hasil akhir atau jawaban yang benar atas pertanyaan. Namun, dalam pendekatan terbuka, saya perlu lebih fokus pada proses berpikir dan bagaimana siswa sampai pada solusi yang mereka temukan, dibandingkan pada jawaban akhir. Hal ini memerlukan perubahan dalam cara kita mengevaluasi kemampuan siswa. Setelah merumuskan tantangan-tantangan yang ada, saya mulai mengambil langkah konkret untuk menerapkan pembelajaran open-ended yang didukung dengan permainan edukatif. Berikut beberapa langkah yang saya lakukan. 1. Mencari permainan edukatif yang cocok. Saya mendapatkan permainan edukatif yang sesuai dengan materi operasi hitung campuran bilangan cacah. Akhirnya, saya menemukan satu permainan berbasis matematika dengan fungsionalitas pertanyaan terbuka, yaitu Make a Number. Dalam permainan ini, siswa menghadapi berbagai tantangan terkait bilangan cacah yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya, mereka dapat memilih strategi berbeda untuk menjumlahkan atau mengurangi bilangan cacah dan tidak ada jawaban yang benar. Permainan ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan fleksibel dalam mencari solusi. 2. Perencanaan dan persiapan media. Saya harus memastikan bahwa game edukasi yang saya pilih ini dapat dimainkan secara online oleh siswa melalui tablet mereka masing-masing, dan bekerja sama dengan kepala urusan sistem informasi sekolah sehingga dapat meminimalisir permasalahan jaringan internet. Saya juga merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, dan LKPD yang memungkinkan integrasi permainan edukatif dalam proses belajar mengajar dengan fokus pada semua materi. 3. Pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memaksimalkan penggunaan peralatan. Setiap kelompok mempunyai waktu untuk mengeksplorasi permainan edukatif yang disediakannya. Saat bermain, mereka dihadapkan pada tantangan matematika yang harus mereka selesaikan dengan berbagai cara. Saya mendorong mereka untuk berdiskusi dan mempresentasikan solusinya kepada teman-temannya di grup. Proses ini mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif serta menghargai solusi yang berbeda dari orang lain. Saya juga berperan sebagai fasilitator, memantau dan memberikan bimbingan bila diperlukan, sekaligus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide-idenya.
Dan 4. Penugasan melalui beberapa pertanyaan terbuka. Terakhir, saya memberikan tugas terbuka yang harus diselesaikan secara individual. Siswa diminta untuk memecahkan masalah bilangan cacah dengan berbagai cara yang kreatif dan kemudian menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya ingin mendorong siswa untuk fokus tidak hanya pada jawaban akhir, namun juga pada proses berpikir yang mereka gunakan. Berikut saya sajikan salah satu hasil jawaban siswa yang kami ambil pada fitur pengumpulan tugas di Gislamik. Di Gislamik adalah LMS sekolah kami. Soal yang tertera pada gambar di samping artinya ada 4 kartu angka yaitu 7, 9, 4, dan 2. Keempat angka tersebut harus diatur sedemikian rupa oleh siswa, menggunakan keempat operasi hitung secara bebas sehingga hasil akhir yang diinginkan adalah 1. Pada soal ini, ditemukan ada 3 cara berbeda yang ditulis oleh siswa. Walaupun teknik penyelesaian yang berbeda namun hasil akhirnya sama. Hal ini membuktikan bahwa permainan Make a Number memberikan rangsangan kepada siswa untuk berpikir kreatif terhadap beberapa kemungkinan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan. Respon dan temuan jawaban siswa terhadap pembelajaran open-ended yang menggunakan game edukasi, Make a Number, pada materi operasi hitung campuran bilangan cacah dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa siswa menghasilkan paling sedikit 2 variasi jawaban. Namun, secara keseluruhan, rata-rata siswa menemukan 4 cara berbeda untuk menyelesaikan soal. Temuan ini menunjukkan bahwa soal-soal open-ended yang diberikan pada materi operasi hitung campuran, dengan bantuan game edukasi, Make a Number, dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka menemukan berbagai kemungkinan jawaban, baik untuk soal dengan tingkat kesulitan rendah, 3 kartu, maupun tingkat kesulitan lebih tinggi, 4 kartu. Adapun grafik di samping ini, saya sajikan untuk melihat capaian nilai hasil belajar peserta didik secara individu dalam satu kelas. Dari gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa seluruh capaian nilai hasil belajar peserta didik sudah berada di atas KKM. Namun, terdapat 3 peserta didik yang nilainya tepat di KKM. Menurut hasil wawancara guru dengan mereka, ketiga siswa ini mengalami sedikit kesulitan pada jenis soal kedua. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir, sehingga dengan waktu yang terbatas, jawaban mereka tidak tertulis sempurna pada fitur pengumpulan tugas. Jika dihitung, rata-rata nilai kelas untuk tugas ini adalah 95,93. Hasil ini menunjukkan prestasi yang luar biasa, di mana 22 peserta didik, atau sekitar 74%, berhasil mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, penerapan pembelajaran open-ended yang didukung permainan edukatif memberikan banyak manfaat, baik bagi saya sebagai guru maupun bagi siswa. Pertama, minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika meningkat drastis. Pendekatan berbasis permainan membuat mereka lebih bersemangat dan aktif. Kelas pun menjadi lebih interaktif dan dinamis. Kedua, keterampilan berpikir kreatif siswa berkembang pesat. Mereka mulai berani mencari solusi berbeda tanpa takut melakukan kesalahan, dan diskusi antar siswa pun semakin aktif. Ketiga, siswa belajar berkolaborasi, berbagi ide, dan mengevaluasi solusi bersama, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga memperkuat kemampuan sosial mereka. Semoga metode ini terus digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan bermanfaat bagi masa depan siswa. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi.